jumpa lagi dengan saya DBS UPVC. Nah, kali ini saya sedang berada di Alam Sutera, tepatnya di klaster Sutra Palma ya. Nah, di rumah ini menggunakan pintu dan jendela yang berbahan UPVC. Ada beberapa item seperti pintu folding, pintu sliding, dan beberapa item lainnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pintu folding. Item yang pertama ini adalah pintu folding dengan ketinggian 3 meter dan lebar total 4 meter. Kita jadikan pintu folding 6 daun, 3 buka kiri, 3 buka ke kanan. Nah, cara bukanya sangat praktis sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa buka 1 daun saja seperti ini. Bisa juga kita buka 2 daun tengahnya saja untuk akses yang lumayan luas seperti ini. Nah, ini 50% daripada opening Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita jika ingin membutuhkan opening yang lebih besar lagi, bisa kita buka full ya. Nah, ini dia sangat ringan sekali Bapak Ibu ya. Dengan 1 jari saja kita bisa geser seperti ini. Sama yang sebelah kirinya juga kita bisa buka full. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, bukaannya sangat luas sekali ya seperti ini. Ya, total openingnya ini 90% daripada opening ya. Gitu. Nah, cara penutupannya juga sangat gampang Bapak Ibu sekalian. Bisa diperlihatkan dari dalam ya kameranya. Cara pengunciannya juga ini kita lengkapi dengan interlock ya, interlock passbowl seperti ini. Jadi sangat gampang sekali, sangat praktis. Cukup kita tarik engsel tengahnya, kemudian kita putar handle-nya ke bawah. Nah, ini dia langsung mengunci atas bawah. Passbowl-nya tidak kelihatan, dia ada di internal ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu jinjit ke atas maupun membungkuk ke bawah. Nah, yang di sebelah kanannya juga sama, menggunakan penguncian interlock. Seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, tinggal diputar. Dia sudah mengunci atas bawah. Tidak perlu menjinjit maupun membungkuk ya. Untuk daun yang ini juga menggunakan interlock plus bolt. Dia sudah mengunci atas bawah gitu. Nah, khusus daun yang ini kita menggunakan penguncian multi point ya. Jadi penguncian multi point itu dia penguncian di banyak titik Bapak Ibu sekalian. Nah, cara penguncian multi point ini gampang sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita tutup dulu daunnya, kemudian kita jungkitkan ke atas untuk mengaktifkan semua multi pointnya seperti itu. Kemudian baru di putaran kuncinya. Dia sudah tertutup dengan rapi seperti ini. Nah, kemudian ya Bapak Ibu sekalian, fitur berikutnya dari keunggulan pintu kita ini, dia sangat rapat Bapak Ibu sekalian, sehingga percikan air dari luar dan serangga dari luar juga tidak bisa masuk. Seperti apa rapatnya? Seperti ini. Nah, ini kita buktikan dengan kartu ya. Dia tidak bisa lewat dari bawah. Seperti ini. Gitu. Jadi air dari luar tidak bisa masuk dan serangga dari luar juga tidak bisa masuk. Item berikutnya Bapak Ibu ya, ini masih di lantai 1. Kita masih berada di dapur. Nah, jadi di dapur ini ada 2 unit pintu sliding 3 daun ya. Pintu sliding unit 3 daun sama ketinggiannya juga 3 meter, menggunakan kaca dengan ketebalan 8 mili. Nah, ini sangat fleksibel ya. Daun slidingnya bisa kita geser semua ke kanan seperti ini. Dan juga bisa kita geser semua ke kiri ya. Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa kita geser ke 2 arah dengan secara fleksibel. Demikian juga unit yang di sebelahnya persis sama desainnya. Bisa kita geser semuanya ke kanan. Ini. Dan juga kita bisa geser ke arah sebaliknya. Dia sangat ringan digeser ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita memang menggunakan hardware yang sesuai untuk pintu-pintu sliding UPVC. Sebenarnya pintu UPVC ini secara volumenya sangat berat.
Tapi kenapa dia sangat ringan digeser? Karena kita menggunakan hardware yang tepat, ya. Menggunakan roda super heavy duty yang memang didesain untuk pintu sliding. Jadi bukan hardware yang ecek-ecek diambil dari hardware yang lain seperti itu. Makanya dia begitu didorong dia sangat ringan. Nah, sistem pengunciannya juga kita menggunakan sistem multi point lock. Seperti apa multi point lock pada pintu ini, ya? Bisa kita perdetail dari dalam ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita menggunakan sistem penguncian multi point lock ya Bapak Ibu. Tapi kita menggunakan handle asbox, handle pop up seperti ini. Jadi fungsinya handle pop up seperti ini supaya dia lebih rata saja Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu terkunci dia rata. Jadi tidak ada batas seperti ini ya. Nah, akan terlihat dari daun sebelah kanannya ya. Nah, begini dia fungsinya seperti ini. Ketika dia rata, begitu dia digeser, nah dia rata seperti ini. Jadi dia tidak balapan ya Bapak Ibu sekalian ya, tidak saling mengganjal seperti itu. Nah. Cara pengunciannya juga sama, tinggal digeser, kemudian ditutup seperti itu. Tapi ya Bapak Ibu sekalian, jika menggunakan sistem penguncian seperti ini buka tutupnya hanya bisa dari dalam, tidak untuk dari luar ya. Jadi semua kegiatan buka tutup penguncian dari dalam. Nah, sekarang kita berada di kamar tamu, masih di lantai 1. Jadi di kamar tamu ini ada beberapa item. Yang pertama ini adalah jendela sliding. Jendela sliding ini ketinggiannya 2,8. 2,8 kita bikin 3 daun. Nah, ini menggunakan sama kacanya tebalnya 8 mili gitu ya Bapak Ibu sekalian, dan menggunakan roda yang sesuai untuk jendela UPVC. Nah, sistem penguncian juga sama dengan seperti yang di dapur, kita menggunakan multi point yang dikombinasikan dengan handle pop up seperti ini Bapak Ibu ya. Handle-nya pop up seperti ini. Jadi nah, biar rata seperti itu. Ini cara bukanya gampang, tinggal diputar, masukkan ke dalam lagi, tinggal kita dorong. Dari arah yang berlawanan juga sama seperti itu ya, dibuka kemudian didorong. Jadi arahnya fleksibel, bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan seperti ini. Item berikutnya untuk kamar tamu ini adalah kaca mati ya Bapak Ibu sekalian. Ini kaca mati kita bikinkan 3 blok, 3 daun. Ketinggiannya juga sama 2,8 dan kita menggunakan kaca dengan ketebalan 8 mili gitu. Nah, kemudian item berikutnya ini adalah pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi kamar tamu ini menggunakan cushion UPVC dengan kaca sunbus, dan di bawah kita lengkapi dengan jalusi atau kisi-kisi angin seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sirkulasi udaranya sangat lancar. Sebenarnya untuk model pintu seperti ini di rumah ini menggunakan 4 unit ya, persis modelnya sama seperti ini ya. Nah, meskipun dia menggunakan kaca sunbus, ini kita tidak bisa saling melihat dari luar maupun dari dalam. Sekarang kan dalam keadaan gelap, tidak bisa melihat. Dalam keadaan terang pun kita tidak bisa melihat ke dalam seperti itu. Nah, untuk detailnya nanti kita akan bahas di lantai atas yang lebih apa namanya tuh, lebih bagus lagi modelnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, di lantai 2 ini tepatnya di kamar utama ini menggunakan pintu kamar mandi yang berbahan UPVC, namun ini dia terkamuflase oleh bagian interior. Nah, jadi dia daun pintu kita berada di balik, seakan-akan ini lemari, padahal ini hanya pintu kamuflase. Nah, baik Bapak Ibu, kita detailkan ya seperti apa. Nah, setelah kita buka, bisa terlihat ya, inilah pintu kamar mandi kita. Nah, jadi pintu kamar mandi kita ini berbahan UPVC dengan menggunakan kaca sunbus, dan di bawah dilengkapi dengan kisi-kisi angin jalusi seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan masuk kamera. Nah, ini cara buka dan tutupnya gampang sekali. Ini cara penguncian menggunakan
kunci dengan silinder knob seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak perlu menggunakan kunci, cukup diputar saja dia sudah terkunci dengan rapat. Gitu. Cara bukanya juga gampang. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, anak kunci yang di luar ini bisa disimpan, gitu ya. Jadi tidak takut kececer ada di mana-mana seperti itu. Nah, dalam kamar mandi juga ini kita pasangkan jendela. Jendela ini kombinasi dari tengah-tengahnya jendela jungkit, atas bawahnya kaca mati, dan menggunakan kaca sunblock dengan ketebalan 6 mm. Jadi kaca sunblock ini ya sangat baik untuk pencahayaan, tapi tidak transparan, begitu ya Bapak Ibu. Dari luar tidak bisa melihat ke dalam, dan dari dalam pun tidak bisa melihat keluar. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sama dengan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari luar tidak bisa melihat ke dalam, dan dari dalam pun tidak bisa melihat keluar. Nah, seperti ini ya. Saya berada di luar. Ya. Nah, saya tidak bisa melihat ke dalam, dan Bapak Ibu dari dalam pun tidak bisa melihat saya dari luar. Padahal dalam kondisi yang terang, gitu ya. Apalagi kalau dalam kondisi gelap seperti ini, persis tidak bisa saling melihat. Ya. Nah, dalam keadaan terang pun kita tidak bisa saling melihat. Ya. Nah, ini kita sedang berada di kamar anak 2 yang ada di lantai 2. Pada kamar anak ini kita menggunakan 4 item ya produk. Yang pertama ini pintu swing, ya, pintu swing 1 unit yang langsung mengarah ke balkon seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, yang unik pada pintu swing ini kita menggunakan kusen bawah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita menggunakan kusen bawah Bapak Ibu sekalian? Nah, kita lihat ya, di luar itu tidak ada kanopi yang cukup ya, yang cukup panjang. Jadi nanti ketika hujan dan angin deras, itu praktis air pasti akan masuk melalui bawah seperti ini ya Bapak Ibu. Maka dari itu kita solusinya untuk kondisi seperti ini kita harus menggunakan kusen bawah supaya nanti airnya tertahan, tidak masuk ke dalam seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika dia ditutup seperti ini, multi point diaktifkan, maka dia sudah sangat rapat dan tidak ada lagi celah di bawah ya Bapak Ibu ya, seperti ini ya ketika hujan deras. Jadi aman sekali dia daripada percikan air dari luar. Oke. Nah, kemudian juga di ruangan ini ada kombinasi jendela swing dan kaca mati ya, ada 2 unit ya, sama persis yang sebelah kiri dan sebelah kanan seperti itu. Dia terdiri dari 1 daun jendela swing seperti ini, jendela swingnya ya. Di bawahnya kaca mati dan di sampingnya juga kaca mati. Nah, dia menggunakan kaca dengan ketebalan 6 mm ya. Jendela swingnya dilengkapi dengan engsel 3 pieces dan juga terdiri dari windbreak ya Bapak Ibu sekalian, dan dengan penguncian multi point lock. Nah, sebelahnya modelnya sama, hanya aja arahnya saja yang berbeda, persis seperti itu ya. Sistem kerjanya juga sama persis ya Bapak Ibu, karena memang desainnya sama. Nah, berikutnya ini juga sama dengan yang pintu utama, kamar utama. Ini adalah pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi berbahan PVC dengan menggunakan kaca sunblock, dan di bawahnya jalusi atau kisi-kisi angin seperti itu untuk saluran udara. Kita nyalakan. Nah, ketika lampu dinyalakan ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa melihat dari dalam dan keluar. Gitu ya, yang ada di dalam itu tidak bisa lihat. Demikian juga yang dari dalam tidak bisa melihat apa yang ada di luar ketika lampu dinyalakan, apalagi ketika lampu dimatikan, sama sekali tidak bisa saling melihat ya. Baik Bapak Ibu, nah, ini selain dia dilengkapi dengan kaca sunblock, dia juga dilengkapi dengan engsel 4 pieces ya Bapak Ibu. Ini engselnya memang engsel khusus buat pintu UPVC. Nah, berikutnya ini sistem pengunciannya, dia single lock. Kalau untuk kamar mandi kita menggunakan penguncian single lock, dan kita langsung tempelkan silindernya, silinder knob supaya lebih praktis. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga di bagian ini ya, ini adalah jendela kaca zigzag ya. Dia menggunakan kaca es ketebalan 5 mm. Jadi kacanya itu ya Bapak Ibu dia zigzag seperti itu. Nah, jadi ya posisi kacanya itu dia zigzag seperti ini, saling menghalangi seperti ini.
Jadi masih ada saluran air udara di antara kaca tersebut. Jadi baik Bapak Ibu ya, kita lanjut ke kamar anak nomor 2. Nah, sama-sama di lantai 2. Nah, ini sebenarnya ini akses samping ya, akses utama kamar anak itu ada di dalam sebenarnya. Nah, ini kita coba review pintu sliding 2 daun. Nah, pintu slidingnya lumayan besar ya, dengan ketinggian 2,4 meter dan lebarnya itu 2,9 meter. Kita bagi menjadi 2 daun seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ketebalan kaca yang kita gunakan adalah kaca yang setebal 8 mili Bapak Ibu sekalian. Dengan sistem penguncian juga sama, multi point lock dan dilengkapi dengan roda super heavy duty ya Bapak Ibu sekalian. Dia sangat ringan meskipun dia lebar gitu ya. Jadi sangat ringan digeser ke kiri dan ke kanan. Dan ini juga arah bukanya sangat fleksibel, bisa digeser ke kiri semuanya dan juga bisa digeser ke kanan semuanya. Ini bapaknya. Nah, sangat fleksibel sekali ya Bapak Ibu. Oke, cara pengunciannya bisa saya tunjukkan ya Bapak Ibu sekalian dari dalam ya, bagaimana cara pengunciannya. Jadi daunnya kita tutup rapat ya, kemudian kita turunkan multi pointnya dan putar anak kuncinya, maka daun sudah tutup rapat gitu. Nah, pada kamar anak 2 ini kita menggunakan 2 unit pintu ya. Pertama tadi pintu sliding 2 daun, berikutnya juga ada pintu kamar mandi. Nah, ini sama ya konsepnya dengan yang di kamar anak 1. Ini pintu kamar mandi menggunakan kaca sunbus dan di bawahnya dilengkapi dengan jalusi, kisi-kisinya angin, dan sistem pengunciannya single lock ya, single lock dan silinder knob. Itu Bapak Ibu sekalian.